buka kameranya. Septian, Christine, Kalonia semua buka tolong. Mega, Lisa. Orang yang memiliki hati yang ibadah adalah memiliki hati Kristus. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, loh, kenapa seorang yang ibadah harus memiliki hati Kristus? Yaitu adalah kita harus belajar seperti Kristus. Amin. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen harus memiliki hati seperti Kristus. Kenapa kita harus memiliki hati seorang Kristus? Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Nah, seringkali kita gagal dalam pelayanan, seringkali kita gagal dalam ibadah. Kenapa? Karena tidak memiliki hati sebagai Kristus. Pelayanan sebagai rutinitas. Pelayanan sebagai pelayanan doang lah. Apalagi online nggak dapat PK. Maaf ya. Nih gini teman-teman, miliki hati seorang ibadah artinya kita harus tulus melayani. Amin. Orang yang tulus melayani harus perbuatan akan Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, loh, kok bang, kenapa memiliki hati ibadah harus dilakukan? Ya, karena hati ibadah itu sebagai gaya hidup orang Kristen. Amin. Gaya hidup orang percaya. Kalau kalian percaya kepada Tuhan, kita jangan malas ibadah. Amin. Miliki hati ibadah, dimulai dari hati. Kalau hati kalian tulus melayani, kalian tulus ibadah, hidup kalian pasti beroleh hidup yang baik. Amin. Tapi kalau kita pelayanan ibadah sekedar rutinitas, mohon maaf lahir dan batin teman-teman, itu bukan jadi berkat, tapi jadi batu sandungan atau beban. Amin. Maksudnya apa? Miliki hati ibadah. Ya, setiap ibadah ya harus datang. Bukan diajak doang, tapi harus tepat waktu. Pelayanan tepat waktu. Amin. Orang yang memiliki hati yang ibadah artinya dengan tulus hati dia siap melayani. Bukan karena dilihat manusia, bukan dilihat karena pasangan kita atau pacar kita. Amin. Tapi dilihat bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan adalah sumber kita. Amin. Seringkali kita gagal dalam pelayanan. Seringkali kita gagal dalam kehidupan rohani kita. Kenapa? Cuma satu jawabannya. Pengen dilihat orang. Apalagi pasangannya ada di sini. Betul nggak? Oh, saya hebat pasangan. Ada pasangan. Nah, haleluya di rumah. Haleluya. Amin. Nah, maupun siapapun kita hari ini, miliki hati seorang ibadah dimulai dari diri kita, sikap kita, pandangan kita. Contoh sederhana, lebih penting PC-an sama pasangan dibanding ibadah. Itu nggak boleh teman-teman. Itu kegagalan kita. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, bang, bagaimana caranya miliki hati yang ibadah? Itu yang harus kita pelajari. Kita buka Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Sorry teman-teman. Jadi batuk kayak gini jadi nggak enak khotbah. Sorry ya. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada, itulah adalah ibadahmu yang sejati. Kita garisin tentang persembahan, mempersembahkan. Apa itu persembahan, teman-teman? Persembahan itu tubuh kita, hati kita, pikiran kita. Amin. Contoh, kita ibadah, tubuh kita di sini, tapi hati kita, oh pasangan saya sudah makan belum? Ayang bebek udah makan belum? Atau yang perempuan saat ibadah, kompornya udah dimatiin belum? Aduh, kompornya udah dimatiin belum? Yang cowok, oh nanti Persija atau siapa menang itu gimana? Barcelona atau siapa? Amin. Kalau orang yang memiliki hati yang ibadah, yang pertama kita belajar mempersembahkan tubuh kita. Artinya teman-teman, kita sebagai orang percaya harus memiliki gaya hidup ibadah, gaya hidup pelayanan. Amin. Gimana tuh gaya hidup orang pelayanan? Gaya hidup orang pelayanan itu adalah gaya hidup orang ibadah. Maupun siapapun pembicaranya, maupun siapapun WL-nya,
ingat, semuanya itu Tuhan titipkan. Amin. Kita semua nggak ada yang sempurna. Jadi artinya pelayanan itu bukan rutinitas, bukan beban. Ibadah itu bukan beban, tapi ibadah itu adalah gaya hidup kita. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, kenapa gaya hidup orang percaya itu sebagai gaya hidup kita? Kenapa teman-teman? Karena hidup itu adalah ibadah. Amin. Perjalanan hidup kita adalah ibadah. Pekerjaan kita adalah ibadah. Amin. Nah, kalau gaya hidup kita ibadah, gaya hidup kita pelayanan itu ibadah. Nah, itu bukan beban, tapi sebagai hati yang tulus mau melayani. Amin. Tapi kalau gaya hidupnya beban, pelayanan terus ibadah beban, mohon maaf, dia bukan jadi berkat, tapi jadi batu sandungan. Amin. Tapi kalau orang memiliki hati yang ibadah, siapapun pembicaranya, saya harus datang dengan tepat waktu. Amin. Contoh ke gereja. Contoh Kak Lince, dia mau ibadah, tiba-tiba telat. Kan pembicaranya udah bilang, terimalah berkat dari Bapak Sogai, baru datang. Itu contoh ya, jangan ditiru. Tapi gini Kak Lince, pas ibadah, oh saya mau mendengarkan firman Tuhan, saya mau pelayanan dengan baik, saya untuk kasih Tuhan yang terbaik. Itulah gaya hidupnya. Amin. Contoh kembali, Ian, kan ibadah online. Tiba-tiba Maida telepon, halo sayang, tiba-tiba Ian gak bisa ikut. Jangan ditiru. Tapi kalau misalnya Ian tiba-tiba Kak Maida telepon gak diangkat, itulah, amin, pentingkan ibadah dibanding para pasangan kalian. Amin. Nah, jadi apa pengaruh gaya hidup orang ibadah? Pengaruh gaya hidup orang ibadah adalah mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Amin. Gaya hidup orang ibadah itu yang pertama apa? Apa tadi teman-teman? Kita sebagai orang percaya harus memiliki gaya hidup ibadah atau pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, gaya hidup gaya hidup yang ibadah itu gimana yang harus kita lakukan? Kita harus menyembah siapa? Di dalam roh dan kebenaran. Nah, pas penyembahan, warabasika rabo. Tapi hati pikiran kita apa? Ya Tuhan, itu kompor udah dimatiin belum? Aku lupa. Itu nggak boleh teman-teman, jangan ditiru. Contoh sederhana, oh ntar makan apa ya? Lagi penyembahan kok pikirannya makan, tapi tubuh kita masih ada di sini, di ibadah, tapi roh kita kemana-mana. Itu nggak boleh. Tapi kalau menyembah di dalam roh dan kebenaran, hidupnya harus memiliki gaya. Amin. Gaya apa? Gaya dalam Tuhan. Nah, orang yang hidup di dalam penyembah di dalam roh dan kebenaran miliki ciri khas. Ada ciri khasnya, yaitu dia tahu apapun sakit penyakit kalian, dia udah bisa baca. Amin. Orang yang kuat di dalam roh, dia bisa tahu apa yang kalian lakukan. Amin. Tapi seringkali kita gagal. Kita menyembah dalam apa? Dalam ego kita. Sikarabo. Tapi hati saya. Contoh nih Kak Lince. Contoh gini. Utang saya berapa? Haleluya. Bercanda ya teman-teman. Kita sambil bercanda. Tapi kalau orang gak hidup yang ibadah gini teman-teman. Pas penyembahan, hadirat Tuhan nyata. Kita menyembah. Amin. Kita merasakan. Kita sukacita. Nah, pertanyaan dalam hidup kita. Mau gak kita memiliki gaya hidup orang ibadah? Miliki hati yang ibadah. Kalau mau, kita belajar dari Tuhan. Apa itu belajar? Kita harus buka hati pikiran kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau orang memiliki gaya ibadah, dia tidak menyesal. Kenapa? Gayanya harus seperti Tuhan. Amin. Itu yang kedua apa teman-teman? Kita baca, yaitu adalah kita harus
hidup di dalam roh dan kebenaran. Teman-teman, kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Supaya kenapa? Supaya kita dapat tahu apa yang benar, apa yang tidak dari Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita buka Amsal 22. Amsal 22 ayat 4. Ganjarannya adalah kerendahan hati, takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Artinya kita harus garisin di sini adalah takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan harus memiliki kerendahan hati. Amin. Tapi kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, oh saya mah sudah hebat, saya udah udah kuliah, udah begini. Teman-teman, kuliah semua titipan, sekolah itu titipan, kerjaan titipan. Tapi yang benar adalah ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah kuliah, kita harus melayani dengan apa? Kualitas kita persembahkan untuk Tuhan, membantu orang lain, menolong orang lain yang belum nggak sekolah, kita lakukan dengan sukacita. Amin. Nah, apa itu yang harus kita lakukan? Yang orang yang takut akan Tuhan, miliki hati yang ibadah, yaitu orang yang rendah hati. Amin. Kita tidak tahu kehidupan kita nanti, kita tidak tahu masa depan kita nanti, tapi kita tahu Tuhan berbicara bahwa Tuhanlah yang harus kita muliakan, Tuhanlah yang harus kita tinggikan. Amin. Jadi yang poin ketiga kita belajar bahwa orang yang takut akan Tuhan itu, kita poin ketiga di Amsal 22 ayat 4 itu adalah kita harus takut akan Tuhan. Amin. Kita orang takut akan Tuhan itu bukan gini ya teman-teman, bukan banyak pelayanan, tapi orang yang takut akan Tuhan itu tahu dan waktu yang tepat Tuhan pasti akan disenangkan, ditinggikan, bukan karena ego kita. Amin. Orang yang memiliki ego yang kuat itu bukan orang takut akan Tuhan, tapi orang yang menyombongkan diri. Amin. Makanya kita harus belajar kerendahan hati. Amin. Makanya mulailah kita belajar dari Kristus. Kita buka nanti Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kalian baca nanti. Itu ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Rasul Paulus di dalam sebuah penjara, dia takut akan Tuhan, dia memuliakan nama Tuhan, dia meninggikan nama Tuhan. Dari Filipi pasal 1 sampai Filipi pasal 4 itu menjelaskan bahwa sukacita ada di dalam hidup Paulus. Demikian hidup kita harus belajar seperti Rasul Paulus, selalu sukacita dalam segala hal. Amin. Orang takut akan Tuhan, dia sukacita, hidupnya tidak ada masalah. Walaupun ada masalah datang, dengan hadapi dengan sukacita, dengan semangat, dengan tekun, dengan bekerja keras, maka masalah itu akan terjadi. Yakobus menjelaskan bahwa kebahagiaan akan terjadi kalian ketika kalian menghadapi dengan sukacita. Amin. Yang keempat, poin terakhir, 1 Petrus 4 ayat 10. Coba kalian tolong baca 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10 ayat terakhir. Oke, terima kasih Kalince. Belum ya? Belum. Oh, belum. Kirain udah. 1 Petrus 4 ayat 10 Kalince. Bacakan. Udah, Mik. Ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, kita bukan menjelek-jelekan orang lain, teman-teman. Contoh sederhana masalah tadi, kita jangan menjelekkan atau atau gini-gini. Yang penting menasihati, tapi dengan apa teman-teman? Layani dengan seorang akan yang lain. Dengan apa? Menegur dengan sukacita, menegur dengan kasih. Amin. Kenapa kita sering gagal teguran kita? Karena kita pakai emosional. Tapi layani dengan sukacita. Layani dengan damai sejahtera. Layani dengan kasih. Amin. Nah, kita harus garisi layani seorang akan yang lain. Artinya teman-teman, layani akan yang lain artinya kita harus kerjasama satu tim dalam pelayanan. Di komunitas ini harus kerjasama satu tim. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, bagaimana cara kita kerja satu tim? Kita buka ayat firman Tuhannya. Kita buka Kisah para Rasul 2
ayat 41 dan 4 sampai 46. Nanti kalian sampai 47. Saya tapi membaca di ayat. Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Bagaimana kita harus pelayan dalam satu tim? Yang pertama kita belajar. Yang pertama kita belajar yaitu ayat di 42, Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dan mengajar rasul-rasul di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama kita belajar, kalau kita mau melayani satu tim, yang pertama kita harus bertekun. Bilang bertekun. Itu yang pertama, bertekun. Yang kedua, kita berkumpul. Dengan apa? Bukan gosip ya, tapi berdoa, memuji Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Yang pertama bertekun, yang kedua berdoa, yang ketiga kita belajar namanya sehati. Sehati. Kalau sudah satu hati, satu tim. Betul? Itu di ayat 46. Nanti kalian buka Kisah 2 ayat 46. Di ayat 47 kita jelaskan. Yang keempat, poin keempat, saling memuji Allah. Bukan gini ya teman-teman. Mulut kita. Oh, itu dia kenapa ya? Kok begini. Ingat teman-teman. Kita berkumpul bukan untuk itu, tapi kita berkumpul memuji Tuhan. Amin. Intinya orang sehati, sepikir, sejiwa itu hidupnya. Miliki hati ibadah itu harus miliki dengan respon yang baik. Respon dari Tuhan. Respon yang rendah hati. Amin. Nah, pembelajaran buat kita semua. Orang yang memiliki hati yang ibadah harus memiliki respon yang baik dan benar. Firman Tuhan jelas. Orang memiliki hati ibadah bukan karena ibadah rutinitas, bukan karena pelayanan rutinitas, tapi ibadah, memiliki hati yang ibadah dimulai dari hati yang mau rela berkorban untuk jiwa-jiwa. Amin. Intinya teman-teman, kita sadar bahwa kita masih belum bisa memiliki hati yang ibadah, tapi kita mau belajar bahwa orang yang memiliki hati yang ibadah dimulai dari respon kita. Amin. Bagaimana kita respon kepada orang lain, gimana kita respon kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Intinya harus kita belajar bahwa kita harus memiliki hati yang ibadah. Amin. Oke, itu saja tambahan dari